para pendengar. Apa kabar sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Hai, jumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, ya kan? Oke, tepuk tangan. Ini di belakang tuh ada yang teriak-teriak tapi tidak boleh dibilang di sini, sensor. Hari ini ada sosok legend yang ada di Sekolah Eksperimental Mangunan. Siapakah dia? Siapa? Oi, siapa dia? Pak Eko. Halo, Pak, selamat pagi semua. Selamat pagi, karena syutingnya pagi. Kalau Iya. nontonnya nanti siang, malam, sore, ya selamat gini hari. Iya, betul. Iya, sehat Pak Eko? Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Pangestunipun Mbak Mitami. Iya, hari ini di tengah kesibukannya yang benar-benar sibuk. Yo ndak sibuk. Mencari kesibukan Oh, lo ya. Bener masa? kalau sibuk. Sibuk yo. Jadi kadang saya tuh gini, kalau ngelihat ada Pak Eko slow gitu tuh, terus ini, Pak Eko tuh band slow gitu loh. Gitu. Yo itu karena ingin menyapa saja sebetulnya. Iya, makanya ini gitu loh, di tengah kesibukannya tuh masih sempet nyapa, masih sempet ketawa ketiwi bareng kita guyon gitu kadang-kadang. Pak Eko tuh band gak sibuk. Jadi kalau melihat Pak Eko gak sibuk itu rasanya aneh. Yo enggak, kita kan di sini kan seperti di rumah ya. Jadi mosok ada keluarga yang datang nggak disapa itu ya gimana? Iya sih, iya. Tapi kita jadi merasa ini gitu loh. Wow. Karena kenapa sibuk? Karena Pak Eko ini adalah salah satu tim kurikulum di SMP Eksperimental Mangunan. Yang itu gimana Pak? Apa saja sih pekerjaan di bidang kurikulum itu sebenarnya? Mungkin hah? Yang masih kuliah juga. Oh iya, dan masih kuliah S2. Jadi makanya tadi kalau ngelihat Pak Eko slow, Pak Eko tuh slow. Karena kesibukannya, waduh, sempet tidur. Sempat. Pasti itu. Karena ngelihatnya. Karena kalau nggak tidur nanti jadi ikan toh. Iya, makanya itu. Kalau jadi tim kurikulum tuh enak kok. Kenapa? Yo kerjanya cuma ngobrol dengan teman-teman guru. Terus nanti dengan anak-anak waktu di kelas itu. Ya itu aja, cuman kerjaannya enak toh. Makanya kalau kenapa kok teman-teman kesini itu aku juga ikut ngobrol itu. Iya, tapi setelah ini nanti pekerjaannya diri gitu. Kayaknya gitu. Ngerjainnya di rumah. Iya. Gimana Pak? Jadi kurikulum masih sudah mulai tesis ya? Baru semester 2 masuk ini. Sambil kuliah. Baru masuk ini. Makanya Kemarin semester 1 selesai, terus ini baru kuliah sekali kemarin Sabtu. Oh, baru masuk semester 2. Iya. Ngambil jurusan apa dan di mana? Jurusannya Bahasa Indonesia di Universitas Widya Dharma Klaten. Tapi dulu S1-nya kan bukan itu toh Pak? Ya bukan. Berarti nggak linear nih? Ya pasti. Ada pertimbangan apakah gitu? S1-nya matematika. Nah, kita dengarkan. Ya. Sastra Pitagoras. Ya, Apa itu ini? nanti jadi Tesisnya inspirasi itu? juga itu nanti gimana kita menghubungkan antara matematika dan bahasa Indonesia. Ini jadi tantangan. Lah, kenapa S2-nya mengambil bahasa Indonesia? Ya, kalau dari yang teknis ya, itu ya, sepele ya. Yang sepele itu karena yang dekat rumah itu yang pertama kampusnya. Oke. Kuliahku kan hari Minggu juga ini. Oh. Jadi Sabtu Minggu kuliahnya. Itu alasan pertama. Iya, alasan Praktis lah pertama ya. praktis lah. Nah. Minggu mosok yo ke kantor atau ke Jogja lagi yo, kan kapan aku di rumah gitu kan. Oke, karena Pak Eko ini dari Klaten. Iya. Dan setiap hari ngelaju antar Iya. kota, antar provinsi. Ya harusnya nggak boleh masuk sini karena waktu screening itu
pernah luar kota enggak? Aku nggak bisa masuk sini harusnya. Setiap hari dari luar kota. Kalau di screening itu aku harus jawab apa? Kalau aku jawab jujur aku nggak bisa masuk sini. Nah terus aku ngantor kapan? Aduh Pak, jangan bilang-bilang. Waduh. Oke, kembali ke tadi alasan pertama praktis dekat rumah. Lalu Ya, yang kedua sebetulnya dari kalau di Mangunan kan ada 7 modal anak ya. Iya. Nah itu yang 7 modal itu salah satunya ada bahasa. Nah, matematika kan aku udah, logika kuantitatif kan udah. Nah, aku pengen satu-satu lah. Oh, berarti nanti kuliahnya 7 kali. Barangnya jumbo apa sampai 7 modal itu berarti besok masuk FIK barang ini. Olahraga. Nah, itu. Jadi bahasa. Kemudian kalau berkaitan dengan TIK, aku tuh SK kedinasan itu guru TIK sekarang ini. Di SMP itu. Iya, itu. Oh, berarti TIK wes. Ya, Piranti Pirantinya kan. sudah. Nah, Piranti sudah. Udah 3 berarti. Yang 4 mau yang 4 nggak tahu ini kapan. Besok dijabanin juga. Kecuali kalau karakternya aku nggak bagus ya, berarti aku harus sekolah dulu ini. Mas sekolahnya di mana nih karakter ya? Gimana sekolahnya nih karakter? Ada informasi nggak? Jurusan karakter. Oh gitu. Keren banget loh memilih jurusan kuliah berdasarkan 7 modal yang gagas Romo Mangun nih. Ya ampun, mbok tepuk tangan toh. Mbok tepuk tangan. Tapi selain itu sebetulnya matematika itu ya dasarnya kan logika ya. Logika itu ada logika numerik sama logika bahasa itu ya. Alfabet lah pokoknya ya. Nah, itu kan di sana. Nah, itu yang malah justru saling menguatkan ya menurutku ya. Itu. Yang kalau kadang orang mikir matematika sama bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak nyambung ya. Satu ke kanan, satu ke kiri, ternyata tapi ada hubungannya itu. Oh gitu. Nah, logika itu menurut bahasa ya jika maka, nah, itu kan. Oh iya benar. Nah. Logika dasar. Iya. Premis. Iya. Wow, itu kalau di matematika 4 SKS itu. Oh gitu. Iya, logika, premis umum, premis khusus, kesimpulan. Nah. Wih. Itu dasarnya dari bahasa dulu malahan. Oh iya sih. Baru sadar loh. Saya dulu tuh kuliah itu dapat logika dasar karena kan, soal filsafat lalu ada logika dasar. Mumet. Premis A, premis B, kesimpulan iya. Aduh. Belum lagi untuk pembuktian. Nah. Lah itu. Itu kan yang seru kan di sana. Seru ya. Seru. Iya, seru Wah, aku itu. waduh mumet nyerah. Aku dulu juga ngulang logika matematika kok. Pas S1 dulu ya? Iya. Aku dulu kan? logika dasar apa ya? B ya lumayan lah aku ya. Udah bagus. B wis rada. Nah, ini jadi tantanganku. Ini bahasa ini gimana ini? Oh gitu. Iya. Bahasa Indonesia. Wow. Bahasa Indonesia terkhusus. Karena benar-benar baru sadar bahasa dan matematika ternyata satu jalur. Pak, apalagi cerita yang menarik Pak? Ayo Pak, yang seputar ini tadi lah. Ya. Seru banget loh. Kalau bahasa Indonesia ini kan jadi idolanya Romo Mangun juga ya. Karena Romo Mangun kan ya ada di semua. Kalau dilihat di pohon kurikulum itu kan ada di mana-mana kan. Betul. Ada di Batang, terus ada yang di suasananya juga. Nah, itu yang kita dalam pembiasaan kehidupan sehari-hari itu pun juga sangat susah ternyata. Misalnya teman-teman kalau chat WA coba chat di ayo tolong yang WhatsApp masing-masing itu gimana? Apakah benar untuk penulisannya mesti disingkat-singkat kan? Disingkat kadang pakai bahasa yang kekinian iya. apa gitu. OMG. Wah, terus masa iya, saya kira tuh mendek lah ya. Tak buka ya chatnya Bayu ya. Coba kita buktikan. Kita buktikan ya. Mesti ada singkatan typo. Iya. Bayu. Coba. Ini Bayu kita itu ada 2. Bayuga. Sangar tenan tititan lomba. Oh iya. Enggak pernah aku nyikat. Yang pakai prediksiku kuwi alarmku mau jebol Gurutno tenan. Wah nih, Juk pengalaman unik ya, Juk itu. Jawa.
Ayo njuk. Maksudnya penggunaan bahasanya itu campur-campur Iya, kalau dalam itu. Nah, selain itu yang terberat adalah ketika kita lisan juga. Heeh. Ketika lisan itu kita ngomong aja HP gitu. Padahal kalau HP itu yang benar apa? Handphone, Telepon ponsel, genggam toh. Nah, oh. kita masuk ngomong tolong ambilkan Telepon genggamku. kediaman ya. Oh, Itu ya. apa itu Pak? Semacam apa itu namanya jadinya dalam kehidupan sehari-hari gitu? Ya kan sudah ya termasuk pembiasaan yang kita zaman sekarang pengen instan. Pengen Oke. instan dan kalau dilihat dari bahasanya itu berkelas itu ya. Kekinian. Iya, kekinian itu kan. Nah, Padahal berarti kita itu sering ngobrol lisan tapi tidak benar istilahnya secara standar kebahasaan sebenarnya tidak pas gitu ya. iya. Ini aku juga sadar sih. Makanya Juga itu kan sadar. Sama sekali. ini aku kuliah di bahasa Indonesia itu ya baru ini sadar oh iya. Ini dalam praktek kita hidup sehari-hari yang sederhana saja. Ya, Belum ya. lagi yang nanti berkaitan dengan kita nulis di karya ilmiah dan Oh, sebagainya. iya, betul. Itulah. Oke. Saya pernah ini apa ya salah satu temen tuh nulis ini. Kita Apa? biasa nyebutnya mic gitu kan. Ya. Salah itu yang benar pelantang. Pelantang suara. Heeh. Itu. Lah yo aku baru kalau nggak dia bilang aku juga nggak ngerti sih. Ya biasanya nyebutnya mic gitu. Iya. Pengeras terus kamu pengeras suara saya jawab gitu. Mm-mm. Bukan yang benar kalau menurut KBBI Iya, pelantang. pelantang. Dia nggak ngerti saya. Itu. Sesimpel antri gitu aja. Iya, Penulisan, penulisan itu beda satu huruf itu. Kadang kan kita Oke. juga masih apa ya? Ini yang benar yang mana sih gitu kan. Nah, itu. Oh gitu ya. Ya, kalau teman-teman guru kan waktu terakhir akhir semester itu ya penulisan Nulis rapot. rapot itu. Tempat kita kan deskripsi. Nah, itu kita juga belajar bersama itu di sana. Itu penulisan piranti yang benar apa pakai e atau i? Ya benar apa tuh? Peranti. Nah, peranti gitu. Pakai e ya. Ah, Wah, ah. aku bener sih tidak bangga. Nah, itu Waduh, makanya pegangan oke. apa yang jadi pedoman ini Ah, yang gimana terus tuh, Pak? kita latih bareng-bareng, kita belajar bersama-sama itu. Iya sih. Nah, kalau yang paling susah adalah yang ketika kita ngomong ini ya, berbicara ini yang kita harus membiasakan dan kalau dikatakan iklim belajarnya itu harus yang nyaman itu seperti apa untuk belajar yang nyaman untuk kita bisa berbicara dengan sesuai dengan KBBI atau apa ya? Itu gimana ya Pak? Mungkin tips yang paling sederhana yang bisa dilakukan supaya dalam berbahasa itu penar gitu itu gimana Pak? Ada Beratnya di pembiasaan itu kalau menurut saya ya. pembiasaan. Iya. Oke. Karena kita kan dalam kehidupan sehari-hari kan terlebih di sekolah ini ya, kita suasananya santai, kekeluargaan. Nah, itu kan kadang kita juga susah untuk membiasakan. Rapat pun juga kadang kan kita juga suasananya santai ya. Iya, kadang ya Rapat- bahasanya Nah, campur-campur. campur-campur gitu. Dengan dinas pun juga kita jarang ya pertemuan-pertemuan, paling setahun bisa dihitung lah itu. Seperti SD sekarang kan uji publik, Sedang besok uji SMP publik. juga. Nah, itu kita kadang waktu mempresentasikan atau ketika teman-teman menjadi MC. Nah, Iya. itu kan juga kadang ada kata-kata yang Yang setelah kurang kita tepat. setelah kita coba dengarkan itu loh, ya kok ini sepertinya belum tepat dan ya Besok itu. toh, nek mau ketemu Pak Eko, sangu kamus. Jadi kita, Pak Eko, apakah hari ini pelantang suara sudah Oke lah, ya siap sangu. Iya. Ini sebenarnya juga jadi dilema ya dalam artian kita itu ingin mengajak anak-anak itu berbahasa yang baik dan benar. Ya, Nah, tantangan kita adalah bagaimana untuk pertama membuat pembiasaan, yang kedua adalah sebagai teladan itu. pembiasaan dan menjadi teladan. Jadi Iya, kita itu contoh, guru ya, gitu kita bisa sudah untuk melakukan. dimulai dari diri kita sendiri. Iya. Ayo kuwi, mari Betul. kita belajar bersama. Saya Besok sendiri juga masih susah ini, masih belajar ini. kadang-kadang karena saya sendiri mengalami kesulitan kadang-kadang mencari itu tadi yang benar penulisannya gimana karena tidak semua dari kita itu familiar dengan KBBI Betul, dengan PUEBI seperti itu gitu. PUEBI. Tapi menarik sih, Iya. banyak ternyata
kalau kita buka kamus tuh banyak sekali kata-kata yang kita nggak familiar kayak tadi saya tuh contohnya yang pelantang tadi tuh loh. Iya. Hah gitu. Kita kan akrab dengan mouse itu ya. Mouse ya. Nah, itu apa kan itu yang tetikus kan? Tetikus? Iya. Tetikus catat. Tetikus. Coba ngomong tentang pakai kalimat tetikus itu. Rasanya gimana? Saya sedang mengetik dan tetikus saya bermasalah ya. Tetikus. KBBI ya Pak ya. Coba dicek. KBBI. KBBI. Online coba. Online. Tetikus. Tetikus. Gitu. Tetikus saya rusak mau beli baru. Tikus. Tapi iya berarti memang harus dibiasakan kayak gini tadi belum terbiasa kok aneh sih gitu ya. Karena bahasa itu adalah harus selalu digunakan. Ya, betul. Kalau kita pergi ke pasar lah, coba berambangnya sekilo Bu, nah, itu. Ya. Nah, terus dia bilang langsung menjawab 100.000. Nah 100.000 gitu. Kan kita nggak usah pakai ngomong sekilo itu kan dia langsung jawab. Pinten niki, ya, itu kan. Nah itu kan dalam artian bahasa konteks budaya kan juga. Oke. Kita nggak usah pakai susunan yang Bu, nuwun sewu, kula badhe tumbas brambang sekilo kesuwen. Nah iya makanya itu. Bu, brambang pinten? Sekilo. 100.000. Nah, itu. Oh. Jadi budaya juga tuh ya. Iya, apalagi di Indonesia ini yang begitu kaya dengan bahasa daerah. Nah, lain lagi. Gimana ini, Pak? Gimana? Kalau kita dengarkan. Dari bahasa daerah ya, kita lihat aktivitas-aktivitas semacam seminar dan sebagainya itu kan dari sisi bahasa daerah ini ruang-ruangnya itu juga semakin kecil ya, semakin sedikit gitu. Nah terlebih nanti ke depan di struktur kurikulum itu. Nah untung kalau yang DIY itu dan Jawa Tengah itu ya ada semacam pergubnya ya, itu masih kita terjaga itu ya. Nah kalau nggak dijagai dengan aturan-aturan semacam itu ya mungkin akan hilang gitu kan. Iya karena juga ini penggunanya semakin sedikit ya. Dan penggunaannya pun juga apa ya Pak yang nggak tepat tadi itu ya. Betul. Kurang tepat jauh. Kita masih untung di Jawa ini populasinya masih banyak ya. Cuman apakah memang pengguna bahasa Jawa itu juga istilahnya berbanding lurus dengan populasinya? Nah itu. Orang kita aja di rumah kadang pakai bahasa Indonesia. Nah pakai bahasa Indonesia. Anak sekarang pakai bahasa Korea. Wah. Sarang heo itu, ya kan selain Inggris, Korea. Ayo ngaku pecinta drakornya, ayo. Gua katakan kan. Iya. Sedangkan kita kan yang istilahnya kalau ya warga Indonesia kan minimal 2 bahasa ya minimal. Iya. Bahasa daerah dan bahasa nasional itu. Coba di search. Ini aku ngomong search. Otomatis. Harusnya apa? Silakan dicari. Silakan dicari. Ada bahasa-bahasa yang hampir punah di Indonesia ini. Iya. Coba aja nanti dicari di penelusur itu. Tapi di daerah Papua itu mungkin sudah ada yang punah atau mau punah. Nah, itu maksudnya bukan bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah di Indonesia. Itu dan mungkin penggunanya bisa dihitung, dalam artian dihitung itu misalnya di bawah 100 dan sebagainya. Cuma tinggal mungkin kaum-kaum yang sudah berumur gitu ya. Nah itu kaum-kaum yang menggunakan pun juga sudah berumur dan tidak ada regenerasi itu. Nah itu yang kita itu kaya dengan budaya, salah satunya bahasa. Tapi kalau kita dari diri kita sendiri juga kesadarannya masih kurang, malah nanti diambil dari orang luar yang belajar dengan senang hati loh mereka. Banyak sekali juga yang konten-konten di YouTube itu orang-orang asing tapi mahir banget bahasa Jawa misalnya atau bahasa Indonesia. Itu. Mereka aja mau belajar loh yang bukan penutur asli gitu. Harusnya generasi kita lebih dong gitu kan. Dan sebagai bahasa Jawa itu di struktur kurikulum kan istilahnya hanya di muatan lokal ya itu ya. Bukan yang utama gitu ya. Bukan yang utama tuh. Kelompoknya kan ada A, B, muatan lokal itu kan. Nah, itu kan dia posisinya di muatan lokal. Tetapi sebetulnya kan bisa kalau kita punya pembelajaran yang tematik bisa juga dilakukan
di pembiasaan Mm-mm. dan pasti kita belajar bahasa Jawa itu tidak hanya di jam bahasa Jawa kan tapi sebetulnya, Nah, tapi bisa apakah berkesinambungan. Nah, ini mau tanya nih, mumpung. Apakah lalu SMP akan membuat ini? Mungkin satu hari atau setiap hari belajar percakapannya menggunakan bahasa Jawa gitu. Jadi sugeng enjang Bu Guru gitu-gitu. Nah, itu ada yang membuat ini hari bahasa kelas 8. Oh, sudah ya. Kelas 8 baru mencoba ini mulai oke. PJBL kedua ini ada 2 hari bahasa. Apa itu? Hari bahasa Jawa dan hari bahasa Inggris. Oke. Kalau yang lainnya tetap yang pasti adalah bahasa Indonesia itu. Itu seminggu sekali. Iya, seminggu sekali. Yang satu hari bahasa Inggris, satu hari bahasa Jawa. Iya. Kita Ya pasti tunggu dengan ya. bahasa Jawa itu diam itu. Anak-anak itu mesti Boleh disapa. Terus pundi? Pilih Jawa. ya itu kan juga Tapi- dari sisi apa ya? Gerak tubuh itu kan juga sudah menjadi kesatuan dengan bahasa juga ya sebetulnya ya. Iya, itu. Wis. Ini yang jadi tantangan kita juga. Tantangan, tapi tetap harus diupayakan sih ya Pak. Kalau enggak, Ya, siapa lagi yang mau berupaya untuk Betul. pelestarian bahasa ini? Karena memang iya. karena saya bandingkan ya dengan saya waktu kecil dulu itu kromo halus ini masih sangat familiar. Ya. Sekarang saya aja suruh ngomong kromo halus karena lama enggak Dan malah kebalik gitu kan. Kebalik gimana? Pakde kula dahar rumiyin. Nah, salah kalau di Jawa enggak, itu untuk yang lebih tua atau yang kita hormati. Iya, kalau membahasakan orang lain. kalau diri ada sendiri yang nggak boleh. ada yang dengar seperti itu pasti dia akan ketawa dia. Kewale ya. Iya bener sih. Ya le aku tak makan sih. Padene bilang gitu. Adene malah mangan, aku malah kulo dahar. Ya, ini. itu. Nah, kalau zaman saya kecil dulu itu masih ini, Sudah. masih apa? Sudah tahu ya penerapannya. aturan-aturannya. Kita berbicara dengan siapa? Betul. Lalu dari orang lain juga menyapa kita itu seperti apa, itu sudah nyambung gitu ya. Nah, saya itu merasakan sendiri dulu tuh waktu kecil tuh bisa bahasa kromo halus itu melipis banget itu bisa. Sekarang enggak. Lama enggak dipakai. Iya, oke, Dan pembiasaan kan Iya, sebetulnya. partner Itu. bertuturnya juga berkurang. Nah, Gitu. Sekarang ketemu yang lebih tua juga pakai bahasa Indonesia gitu iya, kan. betul. Belum lagi dari Jawa ada yang keluar Jawa, dia sudah beradaptasi dengan bahasa yang Tempat dia tinggal gitu. Iya sih, Itu. segitunya. Tapi ya ada juga orang tua yang istilahnya tetap memegang teguh Ada itu ya. ada. Jadi meskipun dia berada dimanapun itu Dia tetap bisa dibiasakan sehingga tetap ingat dengan bahasa akar ibunya itu ya. budayanya. Itu. Wow, menarik nih pembahasan tentang bahasa karena Ya. seperti jadi begini di Romo Mangun itu mempunyai satu untuk memvisualisasikan idenya itu menggunakan pohon kurikulum. Nah, di pohon itu bahasa itu ada di semua bagian gitu. Makanya ini tadi obrolannya kemudian tentang bahasa karena itu juga sangat penting. Kalau nggak ada bahasa karena bahasa itu kan bisa verbal, bisa gesture gitu. Nah, kita diam aja ngono ya wong nggak ngerti ya. Komunikasinya tidak tersampaikan. Iya, betul. Saya tadi inginnya seperti itu. Diam aja gitu. Diam aja gitu ya. Nanti itu Pak Andi nanti yang akan berkomentar. Ini Pak Andi sudah ada di belakang layar ya, Pak Andi ya. Tolong Pak Andi ya. Apa? Iya. Itu Oke. perlu dijadikan host lebih banyak jamnya itu. Nanti setelah ini tayangan podcast selanjutnya, hostnya Pak Andi terus. Iya, dengan terah sastra dia. Lah iya, besok mungkin podcastnya itu jadi dialognya menggunakan pantun. Nah, itu. Apik gitu ya. Apik itu. Ya, saya serahkan kepada Pak Andi. Silakan ya Pak ya. Nge-host. Apa ini ada tung. Apakah Amankah? baterai? Aman? Lagi Iya. tuing. Oke, siap. Lanjut. Biasa Oke. teknis. Pak Eko, sudah berapa lama di Mangunan? Berapa lama Karena ya? termasuk yang legend. Kalau berapa lamanya yang formal ini ya. Yang Oh, formal. Ada yang
Ada yang formal dan non Jadi formal. kayak ya? orang pacaran itu loh. Oh, ada Pendekatan dulu kan. PDKT-nya. Iya, itu. iya, iya, Terus iya. ada masa pacaran. Resminya. Terus resminya kapan Oke. itu. Ini yang ditanya ini Wah, sejak ini kapan makanya ini? itu Pak Eko itu legend. Ya wes gini pertanyaannya. Pertama kali ke mengenal Mangunan atau di Mangunan? Tidak harus pas langsung sudah bekerja gitu. Oke. Pertama kali deh. Pertama kali ya masih mahasiswa. Wah, iku iki Akhir tahun itu. piro iki? Tahun piro Sebelum lawas lulus sih. itu 2008 awal itu ya, atau 2007 akhir. Itu sudah iya. mulai. Gempa itu tahun berapa ya? 2006. Wah, 2006. Jadi selang mungkin ya benar 2007 akhir itu. Itu Dalam rangka apa gitu? dalam waktu rangka jadi waktu itu di Kuera, rumah Kuera itu kan dijadikan divisi pendidikan oleh Karina KAS ya. Nah, kemudian saya waktu itu diminta oleh salah satu dosen untuk jadi relawan. Jadi relawan di divisi pendidikan itu. Nah, di sana itu kita membantu input data, kemudian untuk ikut membagikan membagikan beasiswa ke sekolah-sekolah itu. Jadi awalnya itu. Awalnya menjadi Tapi nggak tahu kalau yayasan itu bergerak di pendidikan. Lah, taunya waktu itu? Ya taunya hanya sebagai relawan, terus tempat untuk kumpul di situ. Oh, ngono. Untuk, Iki iya. tipe wis yang penting gayeng ngono. Yang penting pokoknya karena ini menjadi apa ya istilahnya salah satu syukurku juga ya. Ya. Ketika gempa itu kan wah ngeri ya waktu Iya, itu ya. betul, Banyak betul. yang Jadi kehilangan korban. keluarga. Nah, situasi di keluargaku itu aman itu ya. Semua sehat. Alhamdulillah. Rumah juga masih utuh. Hmm. Nah, kemudian aku berpikir apa yang bisa aku lakukan itu kan. Nah, terus akhirnya oh kok ya ada yang membutuhkan. Oke, aku bisa ikut seperti itu. Jadi salah satu bentuk syukur Ya, salah atas satu bentuk syukur. keselamatan yang didapat. Iya, jadi harus bisa berbuat apa untuk orang lain. Oke. Loh. Jadi ini Pak Eko itu bertemu atau menjadi keluarga Mangunan karena sebuah niat yang mulia. Beda sama niat kita ya. Lain ceritanya lain Aku lain. justru dulu itu nggak berpikiran masuk ke situ. Karena kan aku hanya ini ya. Cuma itu relawan, iya, lalu cuma sudah karena gitu ya kan. Lulus ya udah, wong aku ke pendidikan juga kok matematikanya kan matematika murni Matematika aku. murni. Iya. Lalu tapi setelah lulus langsung bekerja di situ. Iya, itu ya aku nggak tahu ya. Ini karena orang tuaku juga mungkin aku kualat itu. Nah, yes, cah ngeyelan yes. Jadi bapak ibu tuh menginginkan untuk menjadi guru. Oke. Tapi mah tau Iya. nggak mau jadi guru. Nah, aku nggak mau kok yo apa ya? Jadi Tuhan memanggilnya di sini loh. Aku juga itu saking kencengnya doanya mungkin ya. Nah, berarti ayah dan ibunya mendoakannya dengan tulus, Pak. Iya, itu. Mungkin itu ya. Jadi Jadi meskipun aku tuh kalau yang aku bayangkan dulu itu setelah lulus ya karena sebagai lulusan matematika ya. Ya bekerja di quality control atau mungkin di asuransi atau di bank. Nah, yang itu berhubungan yang dengan angka data gitu ya. jadi nggak berhubungan dengan Pendidikan. pendidikan dengan orang itu ya langsung. Kurikulum. Wah itu udah pusing itu aku dulu. RPP itu apa juga nggak tahu, silabus itu apa ya nggak tahu. Karena juga bukan pendidikan jurusannya Iya. waktu kuliah. Sama Iya. dengan saya sih. Dulu kuliah aku ngapa ya biar aku sik lali. Sekarang yo oke lah gitu jalannya. Tapi menikmati pada akhirnya ya, Pak ya. Nah, ini yang jadi refleksi yang apa ya? Cukup lama juga untuk melihat ke sana ya. Jadi yang aku lulus, aku pengen menikmati dulu waktu itu. Udahlah, aku gak pengen mikir kerjaan dulu. Oke. Yang penting aku pengen seneng-seneng dulu. Nah, terus waktu itu masih meskipun Karina sudah nggak ada lagi ya di sana itu ya. Aku tetap main di Kuera. Ya, meskipun cuman baca koran di sana, ngobrol dengan teman-teman di sana. Nah, itu
Terus ditanya itu, "Oh, kamu mau kemana?" itu. "Oh, mau di sini aja. Ngapain Nah, kemana-mana?" Oh, Nah, itu juga yang sih. coba aku renungkan juga ya. Oh iya, kenapa ya aku jauh-jauh, aku udah istilahnya nyaman di sini seperti keluarga gitu kan. Ya udah, terus akhirnya aku masukin lamaran di situ. Dan diterima langsung. itu langsung. Nah, nunggu dulu kan diproses itu. Tapi yang aku kaget, aku kan sebetulnya kan pengen jadi guru ya, seriusan pengen Ya, melihat karena sudah melihat situasi di sana, kayak guru neng kene iki penak ya. asik ya. Asik gitu, oleh kaosan Oh, itu kan. sendalan. Sendalan gitu. Tapi juga menyesuaikan kegiatannya Situasi, ya. betul. Nah, itu kan. Oh, iya. Menarik ini. Oke lah, aku mau gitu. Tapi ya itu tadi tantangannya adalah bagaimana membuat RPP bahwa ya itu oke, itu bisa dipelajari gitu ya. Betul. Anak-anaknya juga menyenangkan. Jadi sebelum resmi melamar itu kan juga aku pernah ke sana. Oh, anak-anaknya kok yo pinter-pinter gitu loh. Kritis ya. Kritis itu. Seneng diajak ngomong, ada orang baru datang itu mereka menyapa gitu. Iya. Nah, itu kan ini anak-anak biasanya kalau di Ada orang baru ada orang baru kan diem. Nah, itu kan terus mereka minimal salam, menyapa itu kan kita udah seneng banget kan. Iya sih. Nah, itu yang hal-hal sederhana itu yang bikin terus Jatuh aku. Nah, tapi ternyata diberi tugas di laboratorium. Waduh, mati meneh iki aku. Apa iki lab ini? Meneh iki aku. Karena bayanganku itu kan ya wong belajar dari guru aja belum. Ini malah ikut menemani teman-teman Bapak Ibu guru. Lah iki terus aku menemani apa? Wong aku ki urung tau dadi guru je gitu loh. Nah, itu yang Bayu gak curhatannya sama gak? Nah, itu yang jadi tantangan juga kan waktu itu. Oke lah, berarti ini yang jadi ketemu mindsetnya ya. Oke, berarti di sini itu memang harus belajar terus gitu ya. Nggak menemukan sistem yang istilahnya tepat kali ini dengan situasi kali ini. Nah, ke depan seperti apa? Berarti kan kita harus siklus ya itu ya. Proses terus itu. Kita mencoba merencanakan, melakukan evaluasi, lalu perbaikannya seperti apa? Seperti itu terus. Eki. Iya, itu jadi kita sendiri juga menghidupi Eki itu tadi. Nah, makanya ketika aku ditawari belajar itu bahasa Indonesia, ya enggak apa-apa sih aku gitu. Itu juga kalau maunya memang linear ya. Matematika. Tapi ya udahlah, kelihatannya asik juga ini kan. Nah, ini kan jadi tantangan dan itu juga berhubungan gitu. Iya sih. Nah, ya tantangan gitu kita ya? Untuk bagaimana bisa saling antar disiplin ilmu itu yang terkait itu kebermanfaatannya. Berarti giwarnya Pak Eko adalah memilih jurusan yang tidak linear. Tapi ternyata menemukan hubungan yang erat justru antara matematika dan bahasa Indonesia tadi. Betul. Siap. Oke Pak Eko, ini dong. Lagi baca buku apa? Titipan pertanyaan dari Pak Andi. Oke. Kalau membaca bukunya itu yang terakhir judulnya Mengajar Seperti di Finlandia. Oh iya. Bukunya ada di sini. Ada. Tapi aku sudah punya e-booknya. Oh iya toh Pak? Iya. Saya juga punya cetak. Iya. Gimana? Sudah berefleksi apa atas buku itu? Kalau menurut, meskipun aku belum selesai ya, tapi ketika melihat daftar isinya dan bab 1, bab 2 itu kan lebih ke saya sesuai dengan yang kita gaungkan. Jadi bagaimana untuk menciptakan iklim belajar gitu. Iklim? Iya, iklim belajar. Makanya aku lihat di daftarnya, wah ini buku yang bagus itu. Ini supaya kita juga refreshing. Betul, sebagai sebagai guru itu gimana sih strateginya yang bagus itu. Nah, maksudku karena ini tadi kata-kata Finlandia ya. Tapi menurutku apa yang bisa kita kontekstualkan dengan situasi di sini gitu. Nah, ternyata kan Romo Mangun juga seperti itu ya, belajar di mana-mana lalu mencoba untuk mengkontekstualkan, yang sesuai itu di sini, konteks budaya seperti ini, itu nanti akan berarti strategi belajarnya seperti ini gitu. Nah, itu lebih ke bagaimana kita bisa sebagai guru mempunyai mindset yang aku sebagai guru itu mau seperti apa sih supaya anakku itu bisa kalau di sini mencapai 7 modal ya. 7 modal. Iya. Nah, itu.
Itu cerita Tapi singkatnya. belum tuntas, berarti Belum. ini sedang on progress lah ya. Iya, jadi paling tidak sambil mengait-ngaitkan apa sih yang bisa aku petik untuk di sini. Keren. Gitu. Siap. Terima kasih Dan Pak Eko. ya, dan itu sebetulnya aku baca dulu karena ada tugas untuk membuat ini, membuat artikel Dari kuliah, kampus. ya. Oh. Tapi hanya ku ambil sedikit terus oh ya kok bukunya Ternyata bagus ya. apik. Aku lanjutkan lagi. Jadi ternyata sosok Pak Eko tuh kadang dibenturkan dengan keadaan, tapi dia tuh terus bisa menikmati loh. Kita ini loh, aku oke awalnya tuh nggak sengaja nemu, tapi pada perjalanannya beliau ini bisa menikmati prosesnya dan mendapatkan sesuatu. Dari tadi ceritanya soalnya gitu loh. Oke. Ya dinikmati aja, yang penting bersyukur, kemudian menikmati, Iya. dan harapannya bisa berbagi dengan yang lain gitu. Oke. Terima kasih Pak Eko. Tetap semangat. Terima kasih. Obrolannya seru tapi waktunya terbatas. Kita lanjutkan di luar sana lagi. Yap, oke. Terima kasih. Terima kasih Teman-teman. Jangan lupa like, subscribe YouTube Sekolah Eksperimental Mangunan dan nikmati konten-konten dari kami. Sampai ketemu lagi di Paman. Dadah. Dadah. Dadah.